Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Mutiara Damayanti akan memaparkan tentang proyek 3 dan proyek 4, Sistem Informasi Manajemen. Jadi langsung aja ya kita masuk ke proyek 3 dulu, yaitu implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam dunia perusahaan atau pemanfaatan spreadsheet. Ada pengertian spreadsheet nih ya. Spreadsheet sendiri adalah aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk manipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Lembar kerja dalam program aplikasi dapat digunakan untuk membuat dan mengatur atau manipulasi lembar kerja yang dilakukan secara elektronik. Nah, fungsinya sendiri ada 7 nih ya. Bisa dilihat di sini fungsinya. Kemudian contoh aplikasinya itu ada Microsoft Excel, Office 123, Ginomi, kemudian Abacus, kemudian ada OpenOffice Calculate. Nah, di sini juga ada nih masalah yang sering timbul pada spreadsheet. Nah, spreadsheet lebih rentan terhadap kesalahan. Nah, penelitian sendiri menunjukkan bahwa setiap sel dalam spreadsheet memiliki risiko kesalahan sebesar 1-5%. Sederhananya, kesalahan dalam spreadsheet mudah dibuat, tapi sulit untuk ditemukan. Faktanya, dalam 9 percobaan berbeda, hanya 60% kesalahan dalam spreadsheet yang berhasil ditemukan. Terus, spreadsheet sendiri tidak meninggalkan jejak audit. Perubahan yang disengaja dapat memiliki risiko yang sama. Terkadang, angka untuk sebuah estimasi perlu diubah. Artinya, nilai yang telah diubah akan dilanjutkan dalam estimasi selanjutnya tanpa penjelasan. Tidak mengetahui sumber dari kesalahan tersebut menginginkannya terulang kembali. Kemudian sulitnya melakukan perubahan. Saat orang bekerja secara bersamaan, pelacakan perubahan satu perubahan ke perubahan lain dan di sheet yang berbeda akan menjadi lebih sulit. Seberapapun bagusnya peningkatan dalam hal kolaborasi pada spreadsheet pasti sulit. Jadi sulit gitu intinya. Dan sheetnya mudah rusak. Spreadsheet itu nggak dinamis. Jika kita memiliki beberapa sheet, mungkin sekali ada kesalahan spasi, format yang tidak tepat, atau angka yang keliru. Lalu, potensi yang belum dimanfaatkan nih. Ketika kita menginput data ke dalam spreadsheet, kurang bermanfaat bagi kerja tim karena pada dasarnya, Anda mencurahkan keahlian satu orang dalam sebuah dokumen tanpa memperoleh manfaat bekerja bersama atau berbagi pengetahuan. Lalu ada uang yang terbuang sia-sia ya, jadi tidak efektif, tidak akurat, dan tidak fleksibel. Segala hal di atas akan mengakibatkan biaya tambahan yang semestinya dapat dihindari. Ini bukan karena satu faktor aja, dengan jumlah spreadsheet, sel, dan perhitungan dalam satu proyek aja terhadap risiko akumulasi biaya yang lebih besar untuk membayar perbaikan, langkah tambahan, dan lebih banyak tenaga. Nah, langsung kita lanjut ke proyek 4 ya. Tadi proyek 3 udah selesai itu. Proyek 3 spreadsheet itu gimana, lalu kekurangannya apa. Sekarang kita ke proyek 4, yaitu formulir survei web atau HTML. Tujuan pembelajarannya ini ada 4 ya. Yang utamanya tuh kayak memahami bagaimana formulir menangkap informasi dari para konsumen. Terus ini yang dibikin tuh jenis kucing yang berbentuk di halaman web. Pendahuluannya dulu ya teman-teman. Proyek ini tuh mengasumsikan bahwa Anda memiliki beberapa pengetahuan mengenai hypertext, markup language atau HTML, dan bagaimana menggunakan Notepad sebagai editor teks, di mana proyek ini akan mempelajari konsep-konsep web atau HTML. Proyek ini menampilkan contoh tahap demi tahap yang menggambarkan berbagai teknik dan konsep yang dibutuhkan untuk membuat halaman web di Notepad. Proyek ini ditujukan untuk membuat formulir, tetapi tidak menyediakan instruksi kepada browser untuk memproses hasil dari formulir. Jadi kayak kita ngisi gitu. Informasi dari formulir biasanya dikirimkan melalui email, tapi kalau ini enggak. Contohnya nih, pada contoh ini kita dituntut untuk membuat dokumen Notepad berupa formulir survei yang akan disimpan dalam HTML, sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Pembuatan formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Teknik pertama adalah field text, misalnya name, nama, di mana pengguna mengaitkan sebaris data. Lalu teknik yang kedua adalah terus jenis apa, jenis kucing apa yang Anda pelihara. Lalu teknik yang ketiga, kotak cek lucu atau hobi.
contoh jadinya nih dari apa itu soal jenis-jenis yang Anda sukai. Nama siapa, ibarat siapa, pelihara, alasan kenapa, gitu-gitu. Contoh jadinya kayak gini. Itu sebenarnya kayak apa sih yang di Google itu. Nah, ini cara bikinnya. Cara bikinnya tuh kayak, maksudnya ada HTML, title, area teks, memungkinkan beberapa baris ketikan, dan fill text hanya memungkinkan satu baris saja. Masing-masing field input memiliki paling tidak 2 karakter, sebuah nama, field, dan sebuah nilai. Bagian-bagian formulir ya. Contohnya ini HTML, mengharuskan minta awal tuh kayak simbolnya kayak gini gitu. Apa simbolnya ini HTML gini atau gini. Form ini form ya, FORM ya ini. Kalau masih tipe gitu, form gitu tulisnya kayak gitu. Ini pada baris 1 sampai 8 merupakan bagian pertama untuk hubungan konsumen mengisi formulir jenis kucing yang Anda sukai. Baris 14 dan 18 ada perintah yang menangkap input file untuk email. Perhatikan pengetik ada teks yang memberitahu browser web bahwa pengguna akan mengetik hasil teks dan field input. Ini kan terus nanti kita tahu itu teks. Kan ntar teksnya itu kayak gini. Jadi kita ngetik itu. Baris 23 dan 26 menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Nama bukunya apa, gitu, versi apa. Tuh, jadinya kayak gitu kan. Kemudian baris 29 dan 30 itu buat kotak cek yang berisi kayak kenapa kamu pelihara kucing, karena lucu atau karena hobi gitu. Baris 33 sampai 38 nih di sini tuh berikan daftar perintah yang menghasilkan drop down pada icon. Jadi kalau kata bikin kayak gini, ntar keluarnya kayak gini. Bagaimana perintah? Nah, ini bisa diklik gitu. Nah, pada baris 33 dan 34 ada perintah rate, tapi nilai yang ditujukan untuk berdiri desa yang like no response, excellent, average, and poor. Ini loh. Nah, ini tuh nanti isinya kan jawabannya tuh kayak no respon, bagus, atau buruk, gitu-gitu. Nah, terus ini ada yang tambahkan komentar Anda ya, kita ngetik nih. Field terakhir ini merupakan dari contoh minta komentar tambahan kepada para pemelihara atas jenis kucing yang mereka pilih, kayak gitu. Ntar tinggal dikirim respon, sama kan kayak Google Form gitu. Ini nama dari ini tuh namanya komen, jangan tambahkan komentar bisa juga nih. Terdapat web yang nilainya dipatok ke yes. Browser web secara otomatis akan memasukkan baris selanjutnya ke komentar yang diketikkan. Nah, masukkan komentar Anda gitu, enter comment here gitu. Nah, jadinya tuh kayak ini. Terus perintah submit, ini kita merespon dan kirim respon. Kalau misalkan gagal jadi kayak ada pilihan-pilihannya gitu. Nah, ini yang riset ini untuk misal gagal ngirim gitu. Nah, itu di situ. Terus ada tahap-tahap untuk menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jadi setelah dokumen di awal adalah dokumen teks dan ekstensi filenya itu .txt. Secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak akan dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Kalau udah selesai, ini nanti file terus save as.
Nah, terus dikasih nama deh apa gitu, terserah misal kayak formulir survei, TTM atau apa gitu. Intinya ya terserah kalian namanya apa. Nah, setelah melihat halaman web disimpan, Anda dapat memeriksaannya apakah halaman tersebut dengan baik. Anda tidak harus menutup notepad program ini, tapi dapat membuka ketika dengan browser web. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat langkah-langkah dari proyek 4 ya, pembuatan web HTML. Gitu aja teman-teman yang bisa Maya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.